wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Febiola dari Fakultas Hukum kelas 4 AT4 dengan NPM 202210115161. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pidana dan pembinaan untuk menjelaskan implementasi jenis-jenis pidana di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis pidana di Indonesia itu. Di Indonesia kita mengenal ada 2 jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi tindak pidana yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang pasal 103 KUHP. Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pidana pokok terdiri dari 5, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tutupan ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Lalu ada pidana tambahan terdiri dari 3, yaitu pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana pengumuman keputusan hakim. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari pidana tersebut. Yang pertama ada pidana mati, merupakan jenis pidana yang paling berat dan hanya dapat dijatuhkan untuk beberapa jenis pidana tertentu, seperti pembunuhan berencana, korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang besar, dan pengkhianatan negara. Contoh kasus dari bentuk-bentuk implementasi jenis-jenis pidana di Indonesia yaitu kasusnya Ferdy Sambo. Mantan Kadif Propam Polri ini dijatuhkan oleh hukuman mati oleh majelis hakim atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Yang kedua ada kasus Bali 9. 9 orang Australia dihukum mati atas kasus penyelundupan narkoba jenis heroin di Bali pada tahun 2005. Yang kedua ada pidana penjara, diatur dalam pasal 12 KUHP yaitu seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh diajukan untuk 20 tahun berturut-turut. Dalam hal kejahatan yang pidananya, hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu juga dalam batas 15 tahun sebab tambahan pidana karena perbarengan pengulangan karena ditentukan pasal 52. Contoh kasus dari bentuk implementasi jenis pidana di Indonesia yaitu yang pertama, kasus Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta ini dihukum 2 tahun penjara atas kasus penodaan agama. Yang kedua ada kasus Buniyani, ia dihukum 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus penyebaran informasi yang hoaks melalui media sosial. Yang ketiga ada pidana kurungan. Sama halnya dengan pidana penjara yang merupakan suatu pidana pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan. Terpidana wajib mematuhi semua peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan dan terdapat tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan. Pidana kurungan merupakan perampasan kemerdekaan yang lebih ringan daripada pidana penjara. Contoh kasus dari bentuk implementasi jenis pidana di Indonesia yaitu kasus pencurian. Pelaku pencurian sepeda motor dihukum 6 bulan kurungan penjara. Lalu ada kasus penganiayaan. Pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur dihukum 3 bulan kurungan penjara. Yang keempat ada pidana denda, diancamkan pada banyak jenis pelanggaran buku ketiga baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Jenis pidana ini mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara. Pidana denda dapat dijatuhkan sebagai pidana tunggal atau sebagai pidana tambahan junto dengan pidana penjara. Contoh kasus dari bentuk implementasi jenis-jenis pidana di Indonesia yaitu yang pertama, kasus pelanggaran di lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang tidak memakai helm dihukum denda senilai 100.000. Yang kedua ada kasus pencemaran lingkungan. Perusahaan yang mencemari lingkungan dihukum denda 1 miliar. Yang kelima ada pidana tutupan. Ini ditambahkan ke dalam pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 yang dimaksudnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Lalu ada pidana tambahan. Yang pertama, pencabutan hak tertentu. Pidana tambahan ini dijatuhkan oleh hakim selain pidana pokok dengan tujuan untuk memberikan efek jerak kepada pelaku dan mencegahnya melakukan kejahatan kembali di masa depan. Pencabutan hak tertentu ini hanya dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tertentu secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Contoh kasusnya adalah pelaku korupsi dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Yang kedua ada penyitaan benda tertentu. Menurut pasal 35
KUHP, benda-benda yang dapat disita sebagai pidana tambahan penyitaan benda tertentu adalah benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan, benda yang dihasilkan dari kejahatan, benda yang diperoleh dari hasil kejahatan, benda yang berhubungan langsung dengan kejahatan, barang bukti hasil kejahatan disita oleh negara. Yang ketiga ada pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim diatur dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi, hakim dapat memutuskan bahwa putusan itu seluruhnya atau sebagian harus diumumkan oleh pers dengan cara yang ditentukan dalam peraturan pemerintahan. Contoh kasusnya adalah putusan hakim dalam kasus korupsi besar-besaran diumumkan kepada publik, penyalahgunaan dan narkoba, dan kasus tindak pidana di lingkungan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.